Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Razik Zikri Channel, channel keluarga, vlog, hiburan, dan olahraga. Nah teman-teman, kita hari ini akan menyampaikan apa ya? Keluhan. Saya sendiri ini setelah kemarin Idul Fitri. Oh ya, sebelum saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin untuk teman-teman semua, untuk para penonton channelnya Razik Zikri. Terima kasih untuk subscribe kami. Saya juga mewakili atas nama keluarga dan atas nama Razik Zikri Channel ya. Nah, kita balik ke tadi. Nah, saya setelah Idul Fitri kemarin memang setelah kita lebaran ya makannya itu luar biasa gitu ya. Setiap hari makannya opor, rendang. Aduh, jadi sekarang muncul keluhan tuh sakit di bagian leher saya dan kepala saya pusing. Dan setelah saya searching ternyata memang ada beberapa penyakit itu yang sering muncul ketika musim lebaran atau setelah Idul Fitri. Itu ada dalam websitenya Halodoc yang saya baca ini, ada 6 penyakit yang paling sering muncul ketika pasca Idul Fitri atau lebaran. Yang pertama yaitu flu dan batuk. Yang kedua, kolesterol tinggi atau hiperkolesterol. Yang ketiga, hiperglikemi atau kadar gula darahnya tinggi. Yang keempat, itu ada sakit emah. Yang kelima, itu diare. Yang keenam adalah hipertensi. Nah, tadi itu 6 penyakit yang sering muncul. Nah, ini kalau saya menilai diri saya sendiri, kemungkinan besar saya ini kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya tinggi, jadi wah, gimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan cara menurunkan kolesterol yang alami. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut, tolong like, share, dan subscribe. Serta jangan di skip iklannya. Tonton terus. Nah, untuk menurunkan kolesterol tinggi secara alami, ada beberapa cara, ada 7 cara. Dari websitenya Halodoc juga yang saya ambil. Yang pertama adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Di sini itu salah satu cara terbaik untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, karena serat dalam sayur dan buah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Jumlah konsumsi sayur dan buah yang disarankan untuk menurunkan kolesterol adalah sekitar 500 gram setiap harinya. Itu yang pertama, jadi harus makan sayur minimal 500 gram setiap hari. Yang kedua, hindari makanan yang berlemak ya. Itu musuh bagi pengidap kolesterol tinggi. Jadi kita harus menghindari. Contohnya apa sih makanan yang berlemak itu? Goreng-gorengan. Ya, yang semua digoreng-goreng itu berbahaya. Hati-hati. Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang rendah lemak seperti ikan, ayam, daging sapi tanpa lemak, putih telur, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Dan pastikan untuk tidak menggoreng makanan-makanan tersebut ya. Jadi dikukus atau direbus juga boleh. Ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, konsumsi makanan yang kaya omega 3. Nah, ini jenis omega 3 ini jenis makanan yang sangat disarankan juga bagi pengidap kolesterol tinggi, karena dia dapat menurunkan trigliserida dalam darah. Nah, contohnya itu omega 3 banyak terkandung pada ikan salmon, ikan makarel, tuna, sarden, kacang kenari, dan biji chia. Nah, terus yang keempat itu konsumsi makanan yang mengandung serat larut. Ini beberapa makanan kaya serat larut bisa dikonsumsi adalah, misalkan contohnya yang serat larut adalah alpukat, ya, ubi jalar, brokoli, lobak, pir, wortel, apel, kacang merah, biji rami, dan gandum. Sebagai tambahan, kita juga bisa mengkonsumsi suplemen atau minuman yang mengandung serat larut beta glukan dan inulin. Ya, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter.
Yang kelima, ingat nih, setelah kemarin kita 1 bulan penuh Ramadan, sholat, berpuasa. Yang kelima, kita harus kontrol berat badan. Jadi jangan sampai setelah Ramadan, Idul Fitri, berat badan kita malah meningkat. Tapi kita harus menjaga berat badan kita tetap ideal. Itu menurut salah satu cara untuk menurunkan itu salah satu cara menurunkan kolesterol. Dengan berat badan yang lebih ringan, itu resikonya pun semakin rendah. Karena apa? Ketika badan kita semakin tinggi, semakin gemuk, otomatis kolesterol dalam tubuh kita pun tinggi. Yang keenam, yaitu adalah olahraga yang teratur. Tadi kita menjaga berat badan. Yang keenam adalah olahraga teratur. Ingat, olahraga itu minimal sehari 30 menit ya. Disesuaikan dengan kemampuan olahraganya. Bila kita sanggup dengan high intensity atau HIT, ya silakan saja. High intensity training itu silakan boleh. Tapi kalau kita tidak bisa, ya disesuaikan dengan kemampuan. Tapi olahraga minimal 30 menit, minimal jalan lah atau jogging 30 menit. Yang ketujuh, stop rokok. Bagi yang merokok, stop rokoknya. Dan juga kita hindari asap rokok. Jangan sampai kita yang jadi perokok pasif ini terkena juga. Karena apa? Karena ya jelas sudah banyak iklan, sudah banyak pemerintah yang menganjurkan bahayanya dari rokok itu sendiri. Kalau kita masih punya kebiasaan ini, masih merokok, ya tidak bisa stop dulu, minimal dikurangi ya. Sebab rokok itu membunuh atau menurunkan kolesterol baik dalam tubuh kita. Terus membuat pembuluh darah kita jadi kaku. Akibatnya resiko untuk terkena penyakit jantung atau stroke itu semakin tinggi. Sudah kolesterol kita tinggi, pembuluh darah kita kaku, ya otomatis dia akan mudah hipertensi dan stroke atau jantung. Nah, itulah teman-teman 7 cara dalam mengatasi atau menurunkan kolesterol tinggi pada tubuh kita. Ya, silakan teman-teman gunakan, silakan teman-teman praktekkan. Insya Allah kita semua tetap sehat, kolesterolnya turun. Jadi ya kita menjadi orang yang lebih baik lagi setelah Idul Fitri ini. Oke, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.